Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, perkenalkan nama saya Tina Handayani dengan rekan saya Muhammad Irhas Abdillah Ishak. Bisa minta waktunya sebentar untuk Boleh. mewawancarai kakak. Perkenalkan nama kakak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira. Di sini saya sebagai karyawan di toko ini untuk mewakili Bapak diwawancara. Sama dari WSN TV. Nama saya Ira, umur 22 tahun. Saya tahu usaha apa? Usahanya ini namanya Toko Raja Lampu. Jadi di sini tuh bisa dibilang pusat alat-alat listrik yang ada di Kolaka. Jadi yang dijual itu pada umumnya seperti alat-alat listrik. Mohon maaf Kak, bisa bertanya sedikit? Boleh? Bagaimana awal mula kakak muncul untuk memakai bisnis tersebut? Oh, jadi pertanyaannya itu seputar bagaimana usaha ini bisa dipilih dan terbentuk ya. Jadi menurut informasi yang saya peroleh itu, jadi bisnis Raja Lampu ini kan itu awal mulanya dari usaha orang tua. Ada usaha yang namanya Istana Elektronik. Jadi bisa dibilang cabangnya itu ini Raja Lampu. Jadi sebagai anak istilahnya meneruskan usaha orang tua begitu. Jadi gambaran flashbacknya itu dari situ awal mulanya. Yang selanjutnya, kira-kira sudah berapa lama kakak menjalankan bisnis tersebut? Nah, kalau di sini itu opening sudah sampai sekarang itu terhitung kurang lebih 1 tahun. Tapi kalau cabang pertamanya itu kan Istana Elektronik, jadi itu sudah lama sekali, hampir sudah puluhan tahun. Tapi kalau Raja Lampu sendiri tuh baru berdiri kurang lebih 1 tahun. Berapa jumlah karyawan yang kakak miliki? Kalau di sini tuh baru 1 karena kan baru buka ya. Kira-kira berapa omset yang kakak dapatkan dalam per bulan? Omsetnya itu sekitar, tidak menentu ya, namanya usaha, tapi kalau sedikit gambarannya itu sekitar 10 sampai 15 juta per bulan. Oke, baik Kak, bisa bertanya sedikit lagi. Apa keunggulan bisnis kakak ini dibandingkan dengan bisnis yang lain? Nah, jadi ini kan menjual alat-alat listrik, termasuk elektronik juga sebagian. Jadi kan di sini masyarakat Kolaka yang sekitar ini Balandete ya, Iya. itu masih jarang sekali yang khusus menjual alat-alat listrik yang seperti ini, dan bisa dibilang di sini tuh lengkap. Dan karena kebetulan di sini tempatnya itu pas poros ya, pinggir jalan, jadi lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Jadi keunggulannya itu dari segi transportasinya itu lebih mudah begitu untuk Terus peluang yang bagaimana yang kakak lihat sehingga memilih untuk membangun usaha ini? Oh ya. Di sini kan sudah bisa dibilang ramai perumahan. Apalagi di sini ada kampus, banyak kantor, jadi pasti membutuhkan alat-alat listrik seperti ini. Jadi target pasarnya itu sebagian besar dari situ. Terus dibandingkan dengan usaha yang lain, kira-kira apa kelemahan atau kekurangan usaha yang dijalankan saat ini? Kalau kelemahan kekurangannya itu sama sebenarnya dengan usaha-usaha yang lain. Paling poin besarnya itu saat toko lagi sepi, kan omsetnya berkurang ya. Paling kalau sesuai pendapatan masyarakat, misalnya kalau akhir bulan kan banyak pegawai, kalau akhir bulan mungkin daya beli masyarakat berkurang lagi kayak begitu. Terus kira-kira menurut kakak, apakah usaha yang
ada ancaman yang bisa membuat kakak untuk gulung tikar usaha ini? Kalau ancaman sebenarnya pasti ada ya, karena kalau ke depannya nggak ditahu bagaimana, tapi namanya kita tetap berusaha untuk jalankan usaha ini. Insya Allah pasti ke depannya akan berlanjut dan mudah-mudahan tetap bisa ya jalan terus begitu usahanya. Baik, terima kasih Kak atas jawaban-jawaban kakak.